Oke, kita lanjutkan ya. Maaf tadi masih di mute. Berikutnya adalah tahap yang kedua. Tadi kita sudah belajar gimana caranya kita melakukan tahap empathize ya. Salah satunya yaitu dengan cara role, itu namanya role playing. Jadi kita berperan di lingkungan aslinya menjadi calon user yang sesungguhnya gitu, sehingga kita benar-benar bisa berempati gitu ya. Oh kayak gitu, sehingga saya tahu nih masalah sesungguhnya apa sih sebenarnya yang dihadapi sama calon user dari pengguna produk kita nantinya. Nah berikutnya adalah tahap yang kedua yaitu define. Nah define ini adalah apa sih yang kita lakukan di tahap define? Define ini kita melakukan kalau masih ingat nggak yang di minggu kemarin kita menuliskan problem list? Masih ingat ya? Nah, problem list ini adalah yaitu define-nya gitu ya. Oke, sebentar ini masih ada beberapa mahasiswa yang mau join juga. Saya sambil meng-admit. Nah, jadi di tahapan define ini kita menuliskan apa saja sih problem list yang ditemukan di lapangan gitu. Nah, setelah kita mendefinisikan problem listnya, nah kita kan jadi tahu oh masalah yang dihadapi sama mereka tuh apa-apa saja. Nah, kita nanti akan tuliskan lebih detail lagi sehingga kita akan fokus terhadap permasalahan dari calon user kita. Nah, lalu kita tentunya tadi kan itu juga sudah divalidasi ke beberapa orang lainnya. Jadi tidak hanya satu driver. Mungkin Anda perlu cari lagi driver di tempat ojek pangkalan yang lain. Siapa tahu permasalahannya ada yang baru lagi gitu sehingga memperkaya masalah yang ada di area driver ojek pangkalan seperti itu. Nah, berikutnya adalah tahapan ini ideat. Nah, ideat ini, klik. Ideat ini ngapain sih? Nah, ideat di sini teman-teman melakukan yang namanya memunculkan ide gitu ya. Nah, idenya apa sih? Idenya apa dari permasalahan yang sudah kita temukan tadi? Saya lagi pakai annotation tapi kok nggak muncul ya ininya. Draw. Nah ini. Oke, di tahap ideat ini kita akan memunculkan idenya apa sih setelah kita menemukan masalah-masalah. Ingat kan yang waktu Mr. Anthony minggu kemarin ya, Mr. Anthony itu melakukan yang namanya mendengarkan curhatan temannya. Terus setelah mendengarkan curhatan temannya, dia menuliskan nih problem listnya apa saja. Itu dia define. Terus di ideatnya muncullah ide membuat my taxi gitu. Nah, itulah di tahap yang ideat ya. Nah, di sini. Kebayangan ya. Lalu berikutnya setelah kita memunculkan idenya, kita akan lakukan perancangan. Kita buat prototipe-nya. Di tahap prototipe ini teman-teman mulai dari mock-up-nya atau sketch-up yang masih hitam putih itu, lalu setelah itu buat versi yang colorful-nya, terus diatur tata letaknya dan sebagainya, sehingga prototipe ini jadi interaktif seolah-olah kita sudah menggunakan produk yang sesungguhnya padahal masih prototipe bentuknya. Nah, terus terakhir tentunya prototipe ini perlu kita uji gitu ya. Nah, kita akan lakukan yang namanya tes. Nah, tes di sini yang diuji bukan usernya ya, tetapi yang diuji adalah prototipenya. Apakah prototipenya sesuai dengan solusi yang kita munculkan di tahap ideat? Kalau misalnya sudah sesuai, kita cek lagi gitu ya. Nah, ini kan tes ya. Tes ini ngecek gitu kan. Tes ini akan melakukan tes terhadap apa tadi? Prototipe ya. Nah, di prototipe ini ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Contohnya, di halaman login, kalau sudah input username dan password, dan klik tombol submit atau tombol login atau tombol masuk,
yang harus terjadi kan responnya adalah masuk ke halaman beranda. Nah, itu akan dicek. Oh, di bagian define, di bagian permasalahan tadi ada nggak sih task atau tugas yang harus diselesaikan dengan melalui login. Kenapa sih butuh login? Iyalah, namanya transportasi online kan personal ya. Yang mau pakai kan diri sendiri. Berarti kita butuh yang namanya halaman login supaya lebih personal lagi gitu. Terus berikutnya misalnya, oh ini kan saya mau bepergian, berarti saya harus melakukan pemilihan tujuan saya kemana, saya dijemputnya di mana, sehingga saya bisa tahu berapa tarif yang harus saya bayarkan. Nah, lihat lagi di bagian define, ada nggak sih permasalahan itu gitu. Masalahnya kan yang namanya transportasi online ya kita tadi mau memberikan solusi supaya orang bisa dijemput di posisi dia saat ini gitu ya, bukan dia yang nyamperin ke pangkalan ojek gitu ya, tetapi dia harus dijemput. Seperti itu ya. Jadi nah ini ada panah-panah yang balik lagi ke tahap sebelumnya karena di sini ada proses cek. Nah, nih misalnya yang prototype, kenapa dia panahnya balik lagi ke dia? Ya, di dalam prototype harus dipastikan bahwa rancangan atau desain dari antar mukanya itu sudah sesuai dengan ide yang sudah sudah didefinisikan di bagian ini gitu. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya untuk 5 tahap design thinking. Silahkan ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke yang berikutnya, yaitu framework yang kedua ya. Nah, oke, boleh sambil kita diskusi aja. Jadi teman-teman jangan jangan tegang-tegang gitu ya. Kita ada mata kuliahnya juga nggak yang berat-berat banget juga. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih belum, Bu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, oke ya, kita berarti bisa lanjutkan sebentar. Oke, kita berikutnya adalah ini kan design thinking, kan ada 2 ya. Framework dalam dunia UX. Yang pertama design thinking, yang kedua adalah framework HEART ya. Nah, gitu. Jadi framework HEART ini, ini tidak akan dibahas terlalu detail juga. Di sini dikatakan HEART framework adalah gagasan dari tim peneliti UX Google. Ada Kerry Roden, Hillary, dan Sinfu. Nah, framework ini memberikan serangkaian metrik yang berpusat pada user yang memungkinkan Anda mengukur pengalaman user dalam skala besar. Metrik ini kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses product development. Nah, jadi di HEART framework ini yang diukur apa saja? Ada indikator happiness, ada indikator engagement, ada adoption, ada retention, dan ada task success. Lalu ada metriknya untuk kolom goal, kolom sinyal, dan kolom matrix. Nah, misalnya gini, untuk mengukur happiness itu tingkat kebahagiaan dari calon user terhadap goals, terhadap tujuannya, itu bagaimana cara ngukurnya? Oh, kita harus ukur dengan mengetahui user satisfaction-nya, kepuasan dari usernya seperti apa. Lalu kalau pengen tahu untuk ini cara-caranya gitu ya, apa yang dilakukan gitu, apa sih istilahnya tuh, metodenya, sinyal ini metodenya apa? Nah, bisa dengan melakukan survei rating. Ada misalnya Anda bikin Google Form gitu ya, ada daftar pertanyaan, di mana daftar pertanyaannya ini akan melakukan akan mencari tahu tingkat kepuasan dari user kita. Lalu ukurannya, metriknya terhadap happiness ini adalah satisfaction, kepuasannya tuh berapa di angka berapa gitu ya. Nah, terus misalnya lagi berikutnya indikator engagement. Nah, gimana cara ngukurnya? Pakai user content discovery dan seterusnya.
ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena kita tidak gunakan di mata kuliah ini. Teman-teman mungkin nanti di dunia kerja mungkin akan ketemu dengan framework ini. Nah, jadi sudah pernah dengar gitu ya, HEART framework. Nah, biasanya HEART framework ini digunakan kalau misalnya kita sudah punya produk gitu ya. Misalnya saat ini sudah ada Gojek gitu ya. Nah, untuk meningkatkan UX dari aplikasi Gojek, maka kita bisa menggunakan HEART framework karena yang diukurnya produknya udah jelas, udah ada gitu ya. Berbeda dengan yang design thinking tadi, kalau design thinking produknya tuh benar-benar belum ada, makanya tadi ada tahap empathize. Kita mencoba mencari tahu permasalahan yang ada di sisi calon user. Kalau di sini ini sudah benar-benar user pengguna produk kita gitu. Jadi lebih tepatnya HEART framework ini digunakan apabila produknya sudah ada dan kita bertujuan meningkatkan UX pada produk tersebut, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Teman-teman kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di chat room ataupun langsung speak up ya, dipotong aja nggak apa-apa. Oke, berikutnya yang ini tentang UX profesional. Nah, ini adalah profesi-profesi yang ada di dunia UX. Jreng. Nah, di sini ada UX researcher, yang kedua ada UX designer, yang ketiga ada UX engineer, yang keempat ada UX writer, yang kelima ada usability tester. Nah, ini yang saya tuliskan yang paling sering dicari oleh para pencari kerja. Tetapi bisa jadi mungkin di beberapa perusahaan ada yang lebih detail lagi, kayak misalnya mungkin bukan UX designer yang dicari, tapi adalah UI designer atau front end developer. Nah, bisa jadi karena di bagian desainernya kan desainer ini kan fungsinya untuk membuat antarmuka ya. Nah, jadi bisa jadi istilah-istilahnya tuh berbeda di beberapa perusahaan, tetapi tugasnya adalah dia sudah fokus karena dia desainer ya di bagian tahap desain kan itu merancang antarmuka gitu. Jadi bisa saja namanya mungkin UI designer atau tadi front end developer. Di bagian UX engineer, ini juga bisa jadi namanya berbeda-beda. Mungkin ada yang namanya back end programmer atau back end developer, atau mungkin ada yang full stack developer gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, tetapi nih yang paling memiliki kesamaan itu yang nomor 1 UX researcher, yang keempat UX writer, dan yang kelima usability tester. Itu ini banget ya, eksplisit banget, memang seperti itu yang dicari gitu. Nah, UX ini memang sebenarnya sih sudah muncul 10 tahun terakhir gitu ya, sekitar tahun 2010 itu ya sudah ada gitu. Orang udah concern dengan yang namanya user experience. Tetapi baru boomingnya mungkin di sekitar 3 tahun ke belakang mungkin ya, booming bangetnya, dan banyak sekali orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang butuh terhadap profesi di bidang UX. Karena apa? Karena sangat penting setiap perusahaan untuk bisa membuat produknya, layanannya, atau servisnya itu benar-benar atau jasanya gitu ya, itu benar-benar bisa nyaman di sisi customer gitu atau pelanggan, sehingga mereka kan setia sama perusahaan tersebut atau sama produk tersebut ataupun jasa gitu ya. Nah, jadi UX profesional ini memang banyak dicari dan gajinya pun luar biasa ya. Baru masuk aja mungkin bisa 7 ke atas gitu ya. Nah, di UX researcher ini belum tentu orang IT loh ya. Karena kan pernah saya bahas di awal juga, UX ini bukan hanya produk digital, tetapi bisa jasa, juga bisa layanan gitu ya. Nah, kita fokusnya produk digital. Tetapi pada kenyataannya UX researcher ini adalah orang-orang yang memang harus paham benar bagaimana caranya tadi melakukan
empati kepada calon user. Bagaimana cara dia melakukan wawancara, bagaimana cara dia menggali kebutuhan user. Kan biasanya calon user ini orang yang baru ya, orang yang baru dikenal gitu ya, bukan orang yang bukan teman sendiri gitu ya. Bisa jadi kan calon user kita ini adalah orang-orang yang memang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Nah, artinya harus ada nih teknik khusus gimana caranya mendekati orang yang baru, gimana caranya kita bisa kepo sama dia, gimana caranya dia bisa dengan nyaman curhat masalah-masalah dia kepada kita sebagai orang yang melakukan wawancara misalnya ya. Nah, itu butuh teknik khusus. Jadi kalau orang-orang IT masuk sebagai UX researcher, itu rata-rata banyak yang belum berhasil ya. Artinya banyak yang nggak kepake kalau orang IT. Karena kalau orang IT biasanya komunikasinya sama mesin ya, dengan laptop, dengan komputer, dengan handphone. Berbeda dengan para psikolog. Nah, psikolog ini biasanya dia sudah tahu ya ilmunya. Jadi rata-rata malah di bagian UX researcher ini banyaknya mereka orang-orang psikolog gitu, yang background pendidikannya psikolog, karena memang tadi butuh keterampilan khusus untuk kita bisa menggali kebutuhan calon user yang baru pertama kita temui gitu ya. Seperti itu. Oke, nah sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Mbak Bu. Ya, Pia, mangga. Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, gimana sih caranya kita mau jadi UX profesional tadi ya? Maaf ya, ini typo ya. How to become harusnya UXN. Kenapa saya tulis N? N ini tadi maksudnya UX profesional, mau jadi UX researcher, mau jadi UX designer, dan seterusnya gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, di sini saya ambil dari Produkzilla Academy. Nah, mereka menyampaikan ini loh cara-caranya kalau mau jadi UX profesional. Yang pertama, pelajari framework pada dunia UX. Tadi kan udah ya, ada design thinking, ada heart framework, dan ternyata masih banyak lagi framework yang lain. Tetapi tadi kenapa diambil 2 saja? Karena itu yang paling sering dipakai di dunia kerja gitu ya. Di dunia kerja di Indonesia tentunya ya. Lalu yang kedua adalah pelajari rule of UX. Nah, rule of UX nanti teman-teman bisa cari di internet ya, seperti apa detailnya. Kita tidak akan membahas di mata kuliah ini. Lalu yang ketiga, cari mentor. Nah bisa juga nih tanya Produkzilla gitu kan. Nah, kalau di mata kuliah ini berarti mentor kalian adalah saya gitu ya. Nah, lalu berikutnya nomor 4, baca buku. Nah, baca buku ada, nih judul bukunya ada Hook, Don't Make Meeting, dan seterusnya. Ini Don't Make Meeting ini keren banget, recommended banget ya bukunya. Saya juga belum selesai bacanya sih. Dan apa ya, kalau kita memang menyenangi atau menyukai sesuatu, sangat tertarik gitu dengan sesuatu itu, pasti akan sangat mengasihkan gitu ya mempelajarinya. Jadi munculkanlah perasaan itu di semua mata kuliah gitu ya, sehingga Anda enjoy menikmati perkuliahan 1 semester ini. Lalu berikutnya baca artikel. Nah, artikel-artikel ini banyak banget ya referensinya. Banyak referensinya, teman-teman bisa lihat misalnya di Medium. Nah, Medium ini yang paling sering orang nulis gitu ya. Medium, UX Planet, UX Collection, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk Medium ini ada juga yang versi bahasa Indonesia, yang UX Planet juga sama, jadi ada yang 2 versi. Atau mungkin juga bisa di yang versi Inggrisnya itu yang di interactiondesign.org, atau juga di nngroup.org juga apa ya. Nah, lalu buat studi kasus. Nah, ini yang akan kita kerjakan di mata kuliah kita ini selama 1 semester ke depan, yaitu kita akan membuat project ya. Studi kasus ini project UX.
Lalu yang ketujuh, ambil les atau sertifikasi. Bisa juga teman-teman ambil di IDF, ada AJN Smart, bisa di Produkzilla Academy, bisa di Just Like That, Udemy, ada Coursera, dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa cari yang lebih cocok atau yang lebih teman-teman sukai di mana gitu. Ya mungkin yang namanya les atau sertifikasi ini juga tergantung dari budget teman-teman sendiri gitu ya. Nah, tetapi akan sangat menguntungkan apabila teman-teman sudah punya sertifikasi internasional di bidang UX, walaupun teman-teman belum punya ijazah D3 atau S1 gitu ya. Nah, ini akan sangat diperhitungkan di dunia kerja gitu. Wah, ini udah punya sertifikasi internasional, udahlah, belum lulus juga ayo kita rekrut gitu. Nah, seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail. Ini referensinya. Nah, kalau teman-teman mau baca, ini Anggita Prameswara, ini adalah salah satu founder dari tadi Produkzilla Academy. Nah, ini ada catatan beliau nih tentang design thinking. Oh, maaf, ini harusnya referensi ini yang tadi ya, referensi framework di dunia UX ya. Nah, ini yang interactiondesign.org, teman-teman bisa baca nih tentang Heart Framework gitu ya untuk mengukur UX. Nah, oke, berikutnya, nah kita masuk ke metodologi UX yang dinamakan dengan User Centered Design. Teman-teman sudah baca slide-nya yang ada di Google Classroom? Sudah atau belum? Kalau belum ya tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa baca lagi setelah perkuliahan ini ya. Oke, kita bahas ya User Centered Design. Apakah dia? Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang kemarin ikut Gemastik udah pernah dapat ya materi sejenis ya. Jadi sudah paham lah. Kalaupun belum paham, sudah pernah tahu gitu ya. Apa itu User Centered Design? Nah, jadi di sini User Centered Design itu ada simpelnya, ada tahapan riset, ada tahap empati, sama tahap iterasi. Jadi riset, nah riset ini dimulai dengan mengenal pengguna, tujuan, sebentar nih pakai ini. Oh, nggak bisa. Nah, ini dimulai dengan riset untuk mengenal pengguna, terus mengetahui tujuannya apa, objektif, dan konteksnya. Lalu kalau empati, ya tadi udah kita bahas juga ya di bagian design thinking, didasarkan pada empati untuk menempatkan diri mereka itu maksudnya diri kita gitu ya, di tempat pengguna. Nah, iterasi menggunakan proses berulang yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Masih ingat kan UX life cycle dia? Iterasi prosesnya terus selama produknya digunakan, dia tidak akan pernah berhenti gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia tahapan User Centered Design. Jadi ada 4, ada analysis, ada design, ada evaluation, dan implementation. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama ini dulu ya, yang tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini, teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan? Menganalisis. Ya maksudnya yang dianalisisnya itu apa gitu? Kebutuhan user, Bu. Kebutuhan user, iya, oke. Menganalisis kebutuhan user. Sip ya, betul. Terus cara melakukan analisis kebutuhan usernya kira-kira gimana ya? Wawancara mungkin? Iya, betul, Megan. Interview, survei. Ya, betul. Quiska, interview, survei. Ada lagi yang lain? Kuesioner ya, survei pakai kuesioner ya. Oke, Uden ya, boleh. Apalagi? Ada lagi yang lain?
Mungkin itu aja, Bu. Oke, ya. Oke, kalau yang saya temukan nih, ada beberapa tahapan atau ada beberapa aktivitas yang dilakukan di tahap analisis. Yang pertama adalah teman-teman harus mendefinisikan masalah gitu ya. Gimana caranya tahu, gimana caranya kita mendefinisikan masalah? Ya berarti tadi kita harus datengin calon user kita. Betul, teman-teman tadi bilang pakai interview, pakai survei, bikin kuesioner, Google Form gitu kan ya. Kalau sekarang kan lagi pandemi gini, enaknya pakai Google Form aja karena Google Form kan bisa menjangkau siapapun dimanapun mereka berada di dunia ini ya, selagi connect internet bisa gitu ya. Terus berikutnya lagi tadi ada yang bilang tadi survei ya udah ya. Nah, ada lagi nih, tadi selain melakukan interview, melakukan survei, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya ethnography research. Ethnography research ini seperti apa? Teman-teman mirip kayak tadi, teman-teman datang ke pangkalan ojek gitu ya, terus teman-teman melakukan wawancara di situ. Kan kalau yang tadi yang wawancara yang pertama ini kan tidak spesifik ya disebutkannya. Yang ini biasanya one on one. Saya sebagai pewawancara dengan Anda yang diwawancara gitu. Jadi cuman 2 orang saja. Biasanya seperti itu kalau yang interview. Dan biasanya kalau interview ini dilakukan bukan di lingkungan sesungguhnya, tetapi misalnya orangnya diundang ke kantor kita atau kita lakukan wawancara online kayak gini kan. Saya di rumah saya, yang diwawancaranya di tempat dia sendiri gitu. Nah, itu kalau one on one interview. Terus tadi yang kedua kan teman-teman bisa melakukan survei gitu ya, survei pakai kuesioner, pakai Google Form dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini tadi yang ethnography research itu teman-teman datang ke lingkungannya, teman-teman nanti melakukan observasi di sana, melakukan role playing, terus juga teman-teman nanti bisa juga wawancara di sana gitu di lingkungan sesungguhnya. Wawancaranya biasanya ya sudah punya daftarnya juga, tetapi kadang-kadang ya maksudnya tidak yang resmi banget lah ya, karena ini kan kita baru ketemu orang, PDKT-nya lumayan juga gitu kalau ethnography research gitu ya, tetapi kita bisa, keuntungannya bisa tahu lebih detail lingkungan nyatanya seperti apa dibandingkan dengan one on one interview ini. Lalu yang keempat, teman-teman juga bisa melakukan dengan teknik 5 whys. Whys kenapa, 5 kenapa gitu. Jadi 5 kenapa ini adalah cara kita menggali kebutuhan user dengan bertanya kenapa begini. Lalu pertanyaan keduanya sama, kenapa begitu? Pertanyaan ketiganya, kenapa seperti itu? Pertanyaan keempatnya, terus jadi diawali dengan kata kenapa atau mengapa gitu. Dan semakin ke bawah itu pertanyaannya akan semakin dalam. Misalnya gini, misalnya saya sebagai pewawancara gitu ya, saya lagi datang menemui driver ojek pangkalan. Terus saya tanya misalnya, Pak, kenapa Bapak bekerja di sini gitu ya? Nah terus bapaknya kan jawab ya, oh iya saya kan di sini lagi ngojek neng. Oh, saya lagi nunggu penumpang nih, jam segini belum ada yang datang gitu. Terus, oh, Bapak jadi tukang ojek di sini ya? Kenapa Bapak nunggu penumpangnya datang gitu? Terus dijawab lagi ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi pertanyaan kenapanya tuh bertingkat berdasarkan jawaban-jawaban beliau gitu. Biasanya semakin ke bawah itu akan semakin dalam sehingga kita tahu masalah yang dihadapi sama si bapak ojek tadi itu apa gitu. Nah nanti kedepannya kalau ada waktu kita bisa praktek ya. Tempat ya. Terus berikutnya yang kelima adalah focus group discussion. Ini teman-teman mengumpulkan stakeholder. Stakeholder itu calon user. Misalnya dalam kasus ojek pangkalan kita panggil 5 orang driver, kita panggil 5 orang penumpang. Di situ ada UX researcher, di situ ada UX designer, bareng-bareng ngumpul. Nah, kita bahas bersama, kita diskusi, focus group discussion ya. Kita diskusi dari penumpang masalahnya apa, dari driver masalahnya apa,
Lalu nanti sebagai UX researcher dan juga sebagai UX designer sama-sama mempelajari, oh kayak gitu, oh masalahnya itu, oh nanti kita bisa kasih langsung di situ, bisa kasih tanggapan, Pak, Bu, benar nggak masalahnya ini, divalidasi langsung, kan fokus group discussion ya, semuanya hadir di situ. Ini paling enak sebenarnya fokus group discussion itu, masalahnya semua ketahuan di satu tempat, kita juga langsung memvalidasi masalah itu di tempat yang sama, dan setelah selesai dari fokus group discussion, kita bisa langsung memunculkan idenya apa untuk menghadapi atau memberikan solusi terhadap permasalahan dari calon user kita, kayak gitu. Nah, itu aja ya yang perlu diketahui, 5 aja lah ya. Tadi apa aja, ada one-on-one interview, ada survei, ada ethnography research, ada 5 whys, dan ada fokus group discussion. Sebenarnya banyak banget metode yang bisa kita lakukan di tahapan analisis ini, atau ada yang bilang juga ini tahap UX research ya. Itu banyak banget yang saya ketahui sampai saat ini tuh ada 22 metode yang bisa dipakai. Tapi kan kita nggak akan sempat pelajari semuanya. Kita pakai saja yang paling sering-sering tadi, yang 5 ini ya. Terus saya harus pakai metode yang mana, Bu, untuk pendefinisian masalah? Pilih minimal 2. Misal, kamu mau pakai survei sama pakai one-on-one interview, itu boleh. Atau, saya nggak mau, Bu, one-on-one interview, mending yang tadi aja, yang fokus group discussion, boleh. Satu lagi apa dong? Nah, satu lagi boleh pakai yang 5 whys, jadi kan lagi fokus group discussion, Anda sebagai UX researcher, Anda melakukan teknik 5 whys. 5 whys gitu ya, nanti akan langsung ketahuan root atau akar masalahnya apa, kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, tahapan masih di analisis nih, kita kan sudah mendefinisikan masalah. Yang berikutnya adalah kita memvalidasi masalahnya. Bagaimana caranya memvalidasi masalah? Ya, sama juga dengan tahap pendefinisian masalah. Pernah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa masalah dari satu orang itu belum tentu dihadapi oleh orang lain juga. Berarti Anda butuh berapa orang untuk bisa memvalidasi masalah? Masih ingat nggak? Berapa orang untuk bisa memvalidasi masalah? Minimal butuh berapa orang? 3. Nah, 3 dari mana, Friska? 5 ya. Yang user persona itu bukan sih, Bu? Apa lain ya? Bukan. Tadi ada yang bilang tadi, siapa? 5 ya, Bu. 5, Tamara, betul. Tadi juga saya udah bilang kan ya, waktu di fokus group discussion kan 5 dari driver, 5 dari penumpang ya. Minimal 5 ya. Ada referensinya di NN Group dari Mr. Nielsen Norman. Beliau adalah Bapak UX dunia gitu ya. Beliau hasil risetnya adalah menyatakan cukup 5 orang saja, teman-teman, kalau butuh validasi permasalahan gitu. Caranya gimana? Ya sama caranya dengan pendefinisian masalah tadi. Wawancara lagi ke orang yang kedua, wawancara lagi ke orang yang ketiga, lakukan lagi survei ke orang keempat, atau observasi dan seterusnya. Jadi makanya saya bilang tadi paling enak itu fokus group discussion, semuanya ngumpul gitu. Tapi masa pandemi gini kan belum tentu mudah gitu. Tapi dengan online meet kayak gini sebenarnya memungkinkan ya. Kita kan bisa, tadi berarti kan butuh sekitar 15 orang lah ya dalam satu room gitu. Itu bisa-bisa saja gitu. Jadi itu yang paling enak, fokus group discussion. Tetapi itu kan kembali lagi ke jadwal kesediaan masing-masing calon user kita gitu, tantangan gitu ya. Nah, berikutnya tadi sudah mendefinisikan masalah, sudah divalidasi masalahnya, lalu kita tuliskan ya masalahnya apa saja, lalu kita pelajari produk sejenis. Nah, kompetitornya itu siapa saja, ada nggak kompetitornya? Nah, teman-teman nih tentang kompetitor nih ya, saya ada beberapa wawasan gitu. Kalau misalnya Anda punya solusi terhadap masalah dan Anda punya ide bikin A, ternyata produk A ini belum pernah ada di pasaran.
produknya belum pernah ada sama sekali, artinya Anda baru orang yang pertama. Perlu dicek, ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah memang orang tuh nggak ada yang butuh gitu dengan produk A ini, sehingga nggak ada yang menciptakan produk A, nggak ada kompetitornya gitu. Atau bisa jadi ya memang benar gitu, belum ada yang melakukan riset di situ, sehingga memang ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi cek dulu yang pertama, cek dulu, jangan sampai orang udah banyak kok yang riset di situ, tapi ternyata nggak ada juga yang akhirnya memunculkan produk tersebut. Artinya kan produknya nggak akan laku lah gitu di pasaran, ngapain capek-capek bikin produk tersebut gitu. Bisa jadi yang kedua, ini memang ide yang unik, yang baru ada, yang memang belum pernah kepikiran sama sekali oleh orang lain gitu. Seperti itu ya, kalau misalnya Anda mencari kompetitor gitu. Jadi jangan senang dulu, nggak ada kompetitornya nih, yes, berarti saya adalah yang nomor 1 gitu. Jangan langsung sombong juga seperti itu gitu ya. Pastikan bahwa bukan karena memang produknya nggak akan laku gitu, tetapi benar-benar harus dipastikan kalau memang itu unik, itu memang baru pertama Anda yang mengemukakan, silahkan saja gitu. Intinya pastikan mencari referensi yang lengkap gitu ya. Seperti itu. Nah, terus di bagian analisis juga apalagi yang harus dilakukan ya, teman-teman mungkin perlu juga kayak melakukan analisis SWOT. Pernah dengar nggak analisis SWOT? SWOT? Iya, yang peluang, ancaman. Ya, opportunity, kelemahan, kekuatan, nah yang kayak gitu. Itu mungkin perlu juga gitu. Bisa jadi ya kalau produknya itu yang memang untuk tujuan menghasilkan profit gitu ya. Tentu teman-teman juga harus melakukan SWOT analysis gitu. Tapi kalau produknya bersifat sosial, ya nggak perlu banget juga lah yang namanya SWOT analisis tadi gitu. Karena kan tujuannya bukan menghasilkan profit gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan di tahap analisis? Belum ya. Nah, berikutnya tahap kedua yaitu tahap desain. Nah, tahap desain ini ya semua udah tahu lah ya, udah paham ya tahap desain ini ngapain sih gitu ya. Nah, di tahap desain ini teman-teman nanti apa nih yang akan dilakukan gitu ya, teman-teman nanti bikin alur kerjanya. Terus kalau yang di UX life cycle itu kan ada teman-teman bikin arsitektur informasi. Jadi informasi apa saja sih yang harus ada, terus Anda bikin navigasinya dari home kemana, dari menu layanan nanti kemana lagi, submenunya dan seterusnya. Terus teman-teman bikin yang namanya low fidelity prototype. Nah, apa itu low fidelity prototype? Itu adalah umumnya mungkin teman-teman dengar istilah SketchUp, teman-teman dengar istilah mockup, terus wireframe. Nah, itu adalah low fidelity prototype. Jadi dia masih hitam putih ya, masih gambaran hitam putih. Terus ada juga yang bikinnya cuma di kertas gitu ya. Saya pernah ikut pelatihan itu pakai metode desain Crazy 8. Jadi satu kertas A4 ini nanti akan nggak kelihatan ya. Nah, kertas A4 ini dibagi 8 gitu ya, dilipat-lipat gitu. Nah, setelah dilipat-lipat terus nanti setiap halamannya dalam 8 bagian ini teman-teman merancang desain antarmukanya seperti apa. Kalau dalam satu tim berarti nanti tiap orang merancang, terus nanti dikumpulin, dipilih mana yang paling disukai sama anggota kelompoknya gitu. Sehingga itulah yang nanti akan jadi antarmuka untuk produk kalian gitu. Itu yang di low fidelity prototype. Jadi masih hitam putih ya, hati-hati. Lalu berikutnya adalah high fidelity prototype. High fidelity prototype ini udah lebih canggih lagi. Sudah ada coloring, sudah ngatur tata letaknya, sudah membahas tentang icon-iconnya, bentuknya harus kayak gimana, terus sudah membahas ukuran gambar. Ukuran gambarnya ini, ukuran gambar ini maksudnya dalam bentuk apa, misalnya kayak GIF,
atau pakai PNG atau pakai JPG, itu kan nanti terkait dengan pemanfaatan resource-nya ya, berat atau enggak gitu. Terus juga typography, terus apa lagi? Ya ini udah benar-benar UI-nya gitu ya, UI yang udah colorful, yang udah cantik gitu ya. Ini adanya di High Fidelity Prototype. Dan berikutnya sudah tadi udah selesai kan ya, yang High Fidelity Prototype. Berikutnya adalah Interactive Prototype. Jadi prototipenya ini kita bisa klik dari menu login, misalnya kita klik tombol loginnya atau tombol masuk, nanti respon dari aplikasinya adalah, atau dari bukan aplikasi, prototype ya, respon dari prototipenya adalah membuka halaman beranda. Setelah kita masuk ke halaman beranda, kita klik misalnya di situ ada makanan favorit, kita klik, oh ternyata muncul makanan favorit itu apa saja sih. Nah, nanti kita bisa lihat nih daftar makanan favorit yang ada di situ. Kita bisa lihat harganya. Kita pengen lihat detailnya, klik, lihat detailnya, muncul detailnya. Nah, itulah interaktif prototype. Jadi seolah-olah kita udah bisa pakai produknya beneran ya, padahal itu masih prototype, belum ada codingnya. Oke? Nah, teman-teman kan udah pernah buat ya waktu di mata kuliah IDAP ya, jadi udah nggak asing lah sebenarnya ya. Mungkin saya bahas kayak gini untuk mahasiswa yang di bawah kalian ya. Nah, berikutnya nih ada tahap evaluation ya. Nah, evaluation di sini sampai di sana ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, oke. Kita masuk ke evaluation. Nah, evaluation ini atau kalau dalam UX life cycle itu adalah tahap UX testing ya. Nah, di tahap UX testing ini apa aja sih yang dilakukan? Ya, kita nanti bikin yang namanya test plan, rencana pengujian. Nah, rencana pengujiannya apa saja? Misal saya punya 5 fitur, ya berarti saya harus uji ke 5 fitur ini. Masing-masing fitur ini goalnya apa? Terus nanti siapa saja yang terlibat, terus nanti siapa saja yang akan mengikuti proses evaluasi ini. Dan ingat, yang dievaluasi atau yang dites adalah prototype, bukan user. Oke? Nah, apa saja sih teknik yang bisa dilakukan? Banyak ya teknik yang bisa dilakukan. Ini beberapa teknik yang saya ingat ya. Bisa pakai usability testing. Nah, usability testing ini juga ada lagi detailnya. Bisa pakai sistem usability scale, bisa pakai net promoter score. Terus juga teknik lainnya bisa pakai think aloud protocol, bisa juga eye tracking. Jadi kita merekam gerakan mata dari calon user kita. Ya sebenarnya bukan mata sesungguhnya gitu ya, tapi kan gerakan mata ini diwakili dengan mouse kan, dengan mouse atau dengan klik gitu ya. Jadi user ini kliknya ke sebelah mana sih? Artinya kan mata dia ke situ gitu ya. Nggak mungkin kan matanya lihatnya ke kanan tapi si mouse-nya ngarahnya ke kiri gitu kan ya. Itu nggak kayak gitu juga gitu. Pasti apa yang dia klik itulah yang dia lihat gitu. Nah itu makanya disebut eye tracking, mempelajari kemana saja sih gerakan matanya gitu. Kayak Anda lihat di aplikasi transportasi online itu kan Anda misalnya punya deposit ya, itu posisi atau nilai jumlah uangnya tuh adanya di sebelah mana? Ingat nggak? Di aplikasi Gojek atau Grab itu kan ada uangnya ya, ada apa sih? Deposit Anda tuh posisinya di sebelah mana? Di atas, Bu. Di atas ya, oke, ya betul. Kelihatan nggak ada di sebelah atas ini ya? Nah di sini ya. Nah, kan kalau mata kita pertama buka aplikasi pasti yang dilihat adalah daerah atas gitu, nggak mungkin tiba-tiba langsung lihat ke bawah. Atau misalnya lagi aplikasi, saya nggak punya sih kalau Grab. Misalnya alat pembayaran ini ya, OVO, si
Si OVO ini, mana sih? OVO. Kenapa gini? Oh, maaf. Jangan deh buka yang OVO, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Nah, ini misalnya link aja. Kelihatan nggak ya? Link aja di sebelah sini uangnya. Masih di bagian atas juga kan? Apalagi ya? Udah, saya alat pembayarannya nggak banyak-banyak sih. Cuman punya OVO. Yang lainnya nggak ada. Sama link aja. Yang lainnya e-banking. Nah, itu kan posisinya ada di bagian atas ya. Nggak ada orang tuh naro deposit yang ada di dompet digitalnya di sebelah bawah gitu. Nah, itu juga hasil riset karena pertama kali orang biasanya lihatnya memang ke bagian atas dan juga dia mempelajari gerak mata gitu ya. Biasa mungkin orang Indonesia kan kebanyakan baca itu dari kiri ke kanan ya. Makanya tadi posisi angka nilai deposit yang ada di Gojek dan juga tadi contoh yang kedua di OVO itu adanya posisinya adalah di sebelah kiri karena kebiasaan orang Indonesia kita bacanya dari sebelah kiri ke kanan. Mungkin kalau Anda tinggal di Timur Tengah gitu ya, bacanya kan dari kanan ke kiri gitu. Nah, bisa jadi posisi uangnya itu adanya di sebelah kanan kayak gitu. Nah, itu dilihat atau dipelajari lewat apa? Lewat evaluation gitu. Dengan cara tadi yang eye tracking, metode eye tracking. Lalu ada metode apa lagi ya? A/B testing. Nah, A/B testing yang tadi yang teman-teman udah bikin SketchUp-nya gitu ya. Terus teman-teman kan misalnya sudah menentukan, terus bingung gitu ya, kok ada yang bagus nih, ada interface-nya si A sama si B gitu. Nah, ini kita lakukan A/B testing ke calon user kita, suruh usernya milih, kamu mau yang, kelihatan nggak sih? Ini aja lah ya. Kamu mau yang sebelah sini, ini yang A, atau yang sebelah sini, ini yang B gitu. Nah, sodorin dua-duanya, suruh usernya milih dia mau pakai atau dia lebih suka desain yang A atau B. Nanti dikumpulin tuh mana yang paling banyak gitu. Jadi itu kayak voting gitu ya. A/B testing itu mirip dengan voting. Kita menyodorkan dua desain, suruh calon user kita milih antara desain A dengan desain B gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja dulu lah ya. Nanti kebanyakan juga nggak kita pakai semua kan. Yang paling sering dipakai yaitu yang tadi saya sebutkan ya. Tapi di mata kuliah kita ini kita hanya akan pakai usability testing dengan metode system usability scale dan juga pakai metode net promoter score. Cuman dua metode itu yang akan kita pakai. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Nah, tahap berikutnya yang terakhir adalah implementation. Ya, implementation ini kalau di UX life cycle itu adalah build ya, membangun produknya. Tapi kita tidak akan membahas tahapan ini karena kita kan fokusnya hanya di UX, hanya di UX design gitu ya, sehingga tahap yang kita lakukan hanya analisis, desain, dan sampai tahap evaluation. Jadi nanti evaluation kalau masih ada yang kurang, balik lagi ke desainernya. Desainer ini hasil evaluasinya kayak gini. Ternyata halaman login itu orang-orang lebih seneng kalau ada fitur bisa login pakai media sosial gitu. Punya kita nih belum ada nih login media sosial. Orang harus daftar dulu lah, lama gitu kan. Atau misalnya ada kode OTP yang masuk ke handphone atau masuk ke email, ternyata nggak bisa nih, fiturnya nggak jalan gitu ya. Atau ada lagi yang ngasih masukan pakai sidik jari loginnya, sekarang kan sudah bisa ya. Nah, itu hasil evaluasi nanti disampaikan ke desainer untuk dibuat lagi desainnya. Setelah itu evaluasi lagi, tanya lagi ke calon user kita. Tapi ingat ya, evaluasi yang kedua jangan datang lagi ke user yang lama, karena user yang lama kan udah punya ekspektasi sendiri ya. Dia misalnya udah ngasih skor 6 gitu, disuruh tes lagi tuh dia udah punya harapan gitu. Bisa jadi dia tetap akan ngasih 6 atau bahkan lebih jelek gitu. Jadi jangan datang lagi ke orang yang sama kalau Anda mau melakukan evaluasi yang kedua.
datang ke orang yang berbeda lagi gitu. Siapa tahu teman-teman dapat insight yang lebih baru. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman mungkin teman-teman pas baca misalnya, Bu, kenapa ya user center design itu banyak banget gambarnya, banyak banget di beberapa referensi tahapannya nggak cuma 4 ini kok. Nah, yang namanya user center design ini kan yang menemukan atau mencetuskan itu bisa banyak mazhab gitu ya, bisa banyak aliran, bisa banyak referensinya gitu. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya tidak akan mewajibkan teman-teman harus pakai yang ini ya. Enggak. Bisa juga ada yang tahap pertamanya itu yang mulai dari konteks of use gitu ya, dan seterusnya. Sebenarnya sih intinya tetap sama gitu, tetapi tahapan-tahapannya ada mungkin yang lebih detail lagi. Boleh, jadi teman-teman nanti pada saat project UX nggak pakai metode yang dijelaskan di layar ini, itu juga nggak apa-apa. Teman-teman nemu UCD-nya, User Center Design-nya, gambarnya beda lagi, boleh-boleh saja, yang penting cantumkan referensinya, oke? Kalau ini saya ambil referensinya dari slide-nya Produkzilla gitu ya, ini yang lebih sederhana, karena ini praktek mereka selama menjadi praktisi di bidang UX gitu ya. Nah, jadi kalau dari orang-orang atau referensi dari master-master UX, itu akan banyak banget gitu ya, seperti di slide yang saya simpan di Google Classroom. Di situ banyak banget kan ya contoh-contohnya, ada yang bentuknya lingkaran gitu ya, dari lingkaran tuh dari dalam semakin keluar semakin detail lagi gitu. Nah itu bebas, itu memperkaya aja ya, memperkaya pengetahuan kita. Yang penting teman-teman paham bahwa tahapan utamanya adalah mulai dari kita mengenal user, kita mencari permasalahan di user, lalu kita melakukan desain dan pastinya harus dievaluasi. Seperti itu utamanya di user center design. Karena user center design, jadi kita fokusnya kepada user gitu ya, kepada calon pengguna kita. Seperti itu ya, jadi jangan sampai bingung kenapa referensinya beda-beda gitu. Bebas mau pakai yang mana saja, saya tidak akan menyalahkan, yang penting ada referensinya. Saya bacanya dari sumber yang ini Bu, makanya saya pakai ini, dan saya lebih nyaman pakai metode UCD-nya menurut Mr. X gitu. Boleh ya, tidak masalah. Oke. Berikutnya kalau tidak ada yang ditanyakan user center design, kita masuk ke UX maturity. Nah, di UX maturity ini juga tidak akan kita bahas lebih detail karena memang teman-teman tidak akan di mata kuliah ini tidak akan melakukan pemeriksaan tingkat kematangan dari proses UX gitu ya. Ini hanya pengetahuan saja. Nah, UX maturity stage ini ada 5, mulai dari inception, lalu awareness, lalu adopting, lalu maturing, dan integrated. Jadi yang paling kiri ini berdasarkan prinsip, dan yang paling kanan ini nanti ke user ya, fokusnya ke user. Nah, di inception ini melakukan pembelajaran apakah UX-nya itu udah diterapkan belum di produk, di layanan, ataupun di service, ataupun di jasa yang mereka kelola gitu ya. Udah ada belum UX-nya gitu. Lalu setelah itu di tahap atau di stage yang kedua nanti akan melakukan pengecekan juga apakah di awareness ini, apakah UX-nya ini sudah digunakan sebagai estetik gitu ya, sebagai sense of art-nya di bisnis mereka. Nah, lalu berikutnya, ternyata di tahap ketiga ini tingkat kematangannya dia sudah benar-benar mengikuti proses UX gitu, mulai dari riset sudah diterapkan, design, lalu evaluation, sampai ke tahap build dan akan iterasi terus gitu. Nah, berikutnya lagi kalau sudah masuk di tahap yang keempat, sudah maturing, berarti UX-nya itu sudah inform product strategi gitu ya. Nah, ini udah ada correlation dengan KPIs. Jadi, udah banyak indikator-indikator yang digunakan untuk menerapkan UX di bisnis mereka.
Nah, yang lebih tinggi lagi yaitu di tahap yang kelima, integrated. Kalau di sini UX-nya sudah bagian dari global strategi. Ya, ini saya tidak bahas detail ya teman-teman, nanti referensinya saya sudah simpan di Google Classroom, bisa dipelajari lagi. Tetapi paling tidak kalau misalnya tiba-tiba nemu UX maturity itu apaan sih, ya setidaknya sudah pernah tahu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai yang hari ini. Oke. Gimana, ada yang ditanyakan kah? Halo, ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, Rizka mau tanya, Bu. Oke, Friska silahkan. Misal kita buat prototype kan ya, Bu. Tapi nanti kalau semisal kita udah terlanjur nih ngebuat yang versi yang udah bisa di testing gitu, Bu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu agak ada perubahan kayak di wireframe, kayak wireframe sama di prototype itu beda gitu, Bu. Itu gimana? Nggak masalah atau kita harus ngubah ke kerangkanya kah atau yang di versi asli udah jadinya gitu? Kasih, Bu. Oke, terima kasih juga pertanyaan Friska. Jadi pertanyaan Friska adalah, saya udah punya nih prototipe-nya gitu ya. Bahkan bukan hanya prototipe, tapi produknya sudah dalam tahap develop berarti ya? Ya, oke. Bagaimana? Ya, oke. Nah, ternyata misal pada saat pembangunan produknya itu belum menerapkan yang namanya UX life cycle atau belum menggunakan metode user centered design. Tidak apa-apa, berarti ini adalah prosesnya, istilahnya di dunia IT itu adalah reverse engineering. Jadi kan posisinya sekarang udah di sini ya. Ini present saat ini, sekarang. Berarti kan untuk kita menjalankan proses UX-nya, itu kan berarti harus mundur ya, harus balik lagi. Nah, balik laginya Iya, Bu. Betul, bukan berarti yang sedang di-develop ini ngikutin rencana yang sebelumnya. Nah, tetapi kalau reverse engineering adalah kita menyediakan resource berdasarkan produk yang sudah ada saat ini gitu. Kebayang nggak? Jadi harusnya kan kalau idealnya tadi bikin dulu rancangannya, bikin mock-up-nya, bikin prototype-nya, baru develop. Tapi sekarang yang sudah dilalui adalah prototype dan sedang develop gitu kan ya, sedang build. Nah, terus belum punya nih dokumentasi di sisi wireframe-nya atau low fidelity-nya. Ya berarti reverse engineering gampangnya adalah kan sudah punya prototype ya? Iya. Prototype-nya tinggal dibikin grayscale aja. Berarti nggak harus ngubah yang dari yang udah di develop itu kan, Bu ya? Nggak usah. Nah, nggak usah ngubah yang udah di develop. Kalaupun misalnya, tapi Bu prototype-nya dengan Ada yang salah misal gitu. Betul. Prototype dengan produk yang sudah di-develop itu ternyata nggak sejalan juga gitu, karena banyak perubahan. Akhirnya produk yang di-develop jadinya adalah bentuknya XYZ gitu. Padahal waktu di prototype itu bentuknya adalah XY gitu ya. Atau itu kalau XY Iya. ya. Atau misalnya gini. Yang waktu di prototype itu bentuknya adalah A, B, C. Ternyata yang di-develop adalah A, B minus, udah baru sampai situ gitu misalnya ya. Jadi ada hal-hal yang dikurangin gitu ya, ternyata nggak perlu nih ini. Ya berarti kita balik lagi ke prototype-nya. Prototype-nya sesuaikan dengan produk yang sedang di-develop gitu. Jadi yang dijadiin referensi utama adalah produk yang sedang di-develop. Ke belakang prototype, wireframe, ngikutin gitu. Dibuat disamain dengan produk yang sedang di-develop. Kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa
apa sih namanya, eh, produk yang di-develop itu pasti kan sudah sesuai dengan kebutuhan calon user. Artinya kan itu yang sudah paling mendekati lah istilahnya ya, paling sesuai dengan kebutuhan user. Jadi ya yang harus mengalah adalah prototipe sebelumnya, benerin. Terus desain atau tadi apa namanya, wireframe atau mockup yang sebelumnya sesuaikan dengan aplikasi yang sudah di-develop kayak gitu. Itu istilahnya reverse engineering. Jadi nggak mungkin kan kita wireframe-nya kemana gitu ya, wireframe-nya ABC, tapi produk yang di-develop-nya adalah ABY gitu. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Karena tadi kalau kita lihat tahapan di user center design aja, dia kan setelah evaluate dia balik lagi ke tahap desain. Nanti desain diperbaharui, lalu evaluate. Kalau belum sempurna, balik lagi ke desain terus aja kayak gitu. Sampai benar-benar sesuai dengan apa namanya problem list-nya ya, sesuai dengan hal-hal yang ingin disolusikan. Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Sudah cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini coba kalau yang materi di coba saya share yang materi yang di slide yang di share with you. Oh, bukan ya. UX Bitly, sebentar ya, Bitly. UX Bitly. Nah, ini. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat nah, kalau yang user center design yang ini, yang di slide, nah ini mungkin sedikit juga saya coba lihat ya. Ini isinya sama dengan yang tadi, membahas UCD dan juga UX maturity. Nah ini ya, tadi sama kan pembahasannya, fokus user center design ini proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna, itu ya. Nah, jadi teman-teman nih bisa baca lagi lebih detail. Di sini, nah di sini ada perbedaan. Apa sih bedanya user center design dengan human center design? Teman-teman, kita semua kan adalah manusia, ya nggak? Nah, tetapi tidak semua manusia itu adalah user dari produk kita. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, ya, jadi kalau human center berarti kan produknya berfokus kepada manusia manapun yang akan menggunakan produk. Tapi user center itu kita hanya fokus kepada pengguna dari produk kita. Tidak semua human itu adalah user kita gitu. Tapi kalau user sudah pasti dia human gitu ya. Nggak mungkin kan kalau bukan human gitu. Nah itulah ya simpelnya kayak gitu. Nah ini mungkin teman-teman nanti nemu, Bu kok yang ini tahap pertamanya strategi, riset, lalu ada analisis, ada desain, ada production, ada launch. Ya ini lagi ya, lebih detail lagi kalau ini ya, menggambarkannya di sini lebih detail. Terus lagi ini nanti tinggal dilihat aja dia referensinya dari siapa gitu ya, dari Mister siapa.
strategi, riset, analisis, desain, production, dan launch. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Manfaat UCD. Nah, ini mungkin tadi yang belum ada di slide yang saya tampilkan. Manfaat dari UCD ini apa? Pertama, meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas atau efisiensi atau akurasi pengguna. Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan dan adopsi layanan atau situs. Penurunan biaya support dan pelatihan, mengurangi waktu dan biaya pengembangan, membangun fitur dan hanya dibutuhkan pengguna, serta mengurangi biaya perawatan. Nah, berikutnya lagi. Nah, mungkin ada yang nemu lagi nih gambarnya. Oh, gambarnya ini kayak gini, beda lagi ya. Strategi, requirement, structure, information design. Nah, kalau ini mah gambaran apa ya? Oh, ini masih yang tadi, masih sama kayak tadi yang strategi, yang awalnya strategi. Cuman ini gambarnya besar banget, jadi yang kelihatan ini kecil di sini. Nah, kan tadi ini sambungannya ya. Sambungan gambar yang tadi nih. Analysis and planning, konsep tuh, design, implementation, launch. Nah, mirip-mirip kan? Nah, tapi ini ada detailnya lagi nih. Di konsep itu ada apa? Ada research requirement, ada personas, ada progressive color. Banyak banget lah ya. Nah, tergantung Bang. Ini masih sambungan gambar yang tadi nih. Jadi ini gambarnya panjang banget. Ini kayak infografis jadi panjang. Berikutnya desain proses. Nah, ini di tahapan desain tuh ada apa saja sih? Nah, ini sama ya kayak yang tadi yang saya jelaskan. Nah, ini UCD tadi fokus kepada apa? Fokus lebih awal pada user dan pekerjaan. Pengukurannya empiris, proses desainnya bersifat iteratif ya. Kalau iteratif ini tadi ya, iteratif atau iterasi. Jadi terus berulang selama produknya digunakan oleh user kita. Nah, ada lagi yang kayak gini. User centered design, ada yang discovery, concepting, prototyping, and user testing. Jadi banyak banget modelnya ya. Kalau kita yang muslim mah mazhabnya banyak gitu ya. Ini nanti mau diambil yang mana mazhabnya bebas teman-teman ya. Ini mulai dari define, decide, prototype, involve, discover. Dari discover dulu ini. Hypothesis, discover, define, decide, prototype, involve. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui, siapakah user atau stakeholder? Nah, itu ya mereka adalah user langsung yang akan nanti berinteraksi dengan produk, atau bisa juga manajer dari user langsung, atau yang menerima hasil yang dikeluarkan oleh produk. Terus yang membuat keputusan pembelian dan juga yang menggunakan produk saingan gitu ya, produk kompetitor gitu, yang menggunakan produk kompetitor itu adalah calon user kita gitu ya. Ini ada 3 kategori user, ada primer, sekunder, tersier. Nah, kalau primer ya jelas-jelas dia yang langsung menggunakan, yang paling sering berinteraksi dengan produk kita. Kalau yang sekunder itu jarang banget menggunakan, atau juga saat dia menggunakan pakai perantara gitu, temannya, saudaranya, atau orang tuanya menggunakan, kayak misalnya ini aplikasi pet shop gitu ya. Sebenarnya kan butuh makanan adalah hewan peliharaannya, tapi yang menggunakan produk kan manusianya gitu ya, si pemilik hewan peliharaan gitu. Nah, itu berarti sekunder. Kalau tersier ya berarti mereka yang dipengaruhi oleh produk atau dapat mempengaruhi pembelian terhadap produk. Tuh, terus nah ini masih sama ya. Ini yang tadi. Udah, ini thank you. Seperti itu saja materi hari ini. Cukup sekian. Tidak ada yang ditanyakan, teman-teman? Halo? Tidak, Bu.
Ada Bu. Oke. Siap, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita untuk menutup acara hari ini, perkuliahan hari ini, saya mau kasih kuis lagi. Seru-seruan aja ya ini kuisnya ya, jangan dianggap beban ya. Sebentar. Saya carikan kuisnya di mana ya? Sebenarnya kuisnya ini nanti teman-teman bisa lihat juga di Google Classroom, tapi saya pengen karena ini nggak kayak tadi modelnya, jadi teman-teman nanti bisa lakukan ini di tempatnya masing-masing. Kalau tadi kan di guide ya, harus bareng sama saya. Kalau ini teman-teman bisa ngerjain kapan aja sih sebenarnya. Bisa dikerjakan nanti selepas kuliah, atau ini habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada Bu. Ada Bu. Sampai jam? Sampai jam berapa? Dari jam 11:30 sampai 11:30. Oh, 11:30. Oh, berarti kan masih 1 jam lagi setelah ini ya. Kuisnya juga cuman Ya, berapa Bu. menit sih? Cuman 10 detik kali 10, 100 detik. 100 detik itu nggak nyampe 2 menit kan ya? Nah, nanti boleh dikerjakan selepas pertemuan di kelas. Oke, kita untuk dokumentasi kita mau ambil foto dulu, foto bersama teman-teman. Boleh di open cam. Ya, jadi oh ya, ini untuk kelompok UX-nya, kelompoknya jadinya pakai yang proyek 2 ya? Iya, Bu. Ya, nanti mungkin daftarnya boleh dikirimkan ke saya oleh ketua kelas aja ya. Nanti tolong di Excel dikirimkan ke WA saya ya, dalam bentuk Excel. Kalau untuk project UX-nya sendiri bagaimana? Apakah sudah ada gambaran atau masih dalam proses pencarian? Proses pencarian Bu. Oke. Ya, silakan. Di sini Alfia, ada Faiz, ada Raka, Tamara, Rehan, Yuda, Kelvin, Ardika, Uden, Rafli, Vera, Ismawati, Talita, Rahmat. Oke, Megan, ya nggak apa-apa Megan. Terus ada Amal Muzakir, ada Sastri, ada Elpriska, ada Riana, ada Indah. Indah, kenapa kamu miring begini? Kameranya. itu kamu ini kameranya diginiin, diputar 90 derajat ya. Ada Gandhi, ada Ahmad Fauzi, ada Jelsa, Bisma belum open cam. Ini Muhammad siapa? Muhammad Abdi, Sri Linda. Nah, yang nggak bisa tadi Megan aja ya. Nah, betul Indah, sudah kelihatan. Ya, oke, siap-siap ya. Kita capture, berikan senyuman terindahnya. Oke, yuk, jangan chat lagi ya. Ini kalau chat lagi jadi ke capture chatnya ya. Oke, tidak apa-apa yang tidak bisa open cam ya. Oke, berikan senyuman terindahnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman semua, kita semua semoga diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Terus juga semoga apa yang kita pelajari ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sehat selalu, bahagia selalu di tempat kalian masing-masing ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa kuisnya. Sampai Ya, Bu. 10.30 ya. Atau sampai jam 11 lah saya tunggu.
Friska, tadi kamu ikut foto nggak? Kamu kok baru join lagi? Putus-putus gitu ya. Oke ya, silahkan boleh live semuanya.